Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Isep dari Hukum Keluarga Islam kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sifatul huruf gitu. Yang dimana ya sifatul huruf itu ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama yaitu jar gitu atau hams gitu. Sini kita bahas jar dulu. Jar dalam ilmu tajwid termasuk dalam sifat lazim atau sifat yang tetap dan pasti dalam setiap hurufnya pada semua kondisi, baik itu dalam keadaan berharakat atau sukun. Dalam bahasa Arab, jar itu artinya terang atau jelas itu. Pengertian adalah huruf yang diucapkan dengan jelas dan kuat, serta apabila dimatikan itu atau disukunkan, pelafalannya tidak mengeluarkan desis atau napas bertahan gitu. Contohnya adalah huruf ba, seperti ba, bi, bu, bab gitu. Dibaca bibu bab gitu. Pelafalan huruf ba tidak mengeluarkan desis sekalipun setiap hafalannya gitu, huruf jaiyahnya dimatikan, desis des gitu. Jadi ba, bi, bu, bab gitu. Lalu tidak mengeluarkan desis, hal itu dikenal sebagai sifat jar gitu. Bandingkan dengan mengucapkan huruf fa gitu dari sifat lawannya gitu, yakni sifat hams, bisa disebut fa, fi, fu, faf gitu. Dibanding seperti itu. Pelafalan hurufnya mengeluarkan desis sehingga tidak bisa disebutkan sebagai sifat huruf jar gitu. Huruf jar dalam ilmu tajwid ya yaitu ada alif, ba, jim, dal, da, ro, ja, dod, to, do, ain, yin, qaf, lam, mim, nun, waw, ain gitu. Terus yang selanjutnya yaitu sidah, yang dimana sidah menurut bahasa adalah kuat, sedangkan menurut istilah berarti menahan atau keluarnya suara ketika mengucapkan huruf, karena menyempurnakan kuatnya sandaran terhadap makhraj. Huruf sidah diantaranya adalah ini nih, huruf sidah yaitu ain, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, dan ta gitu. Terus yang selanjutnya yaitu tawasud, yang dimana tawasud itu menurut bahasa berarti tegak, sedangkan menurut istilah berarti keadaan huruf antara dua sifat sidah dan rukhwah gitu. Keadaan mengucapkan huruf dengan suara tidak tertahan sepenuhnya seperti sidah gitu, dan tidak keluar sepenuhnya seperti rukhwah gitu. Hurufnya itu asyan gitu. Terus rokowah adalah lawan dari sidah. Rokowah menurut bahasa berarti lunak, sedangkan menurut istilah berarti mengeluarkan suara huruf karena lemahnya sandaran terhadap makhrajnya gitu. Hurufnya selain huruf sidah dan tasawud. Di sini contoh rokowah gitu. Contoh rokowah itu seperti alif, sa, ha gitu, gitu. Terus yang selanjutnya itu istilah gitu. Istilah bahasa mengangkat, sedangkan istilah berarti mengangkat lidah ke langit atas yang menunjukkan huruf-hurufnya, seperti da gitu, so, do, bo gitu, gin gitu, to, pokoknya mengangkat lidah gitu ke atas, ditempel ke ini nih, sebelah atas itu lidahnya, seperti to gitu, to, dal gitu. Terus istif'al gitu.
Istif'al adalah lawan dari isti'la, yang dimana isti'la menurut bahasa berarti menurunkan, sedangkan menurut istilah berarti menurunkan lidah dari langit ke atas, mengucapkan hurufnya huruf selain huruf isti'la gitu. Contohnya huruf istilah ya seperti ini nih, istilah, huruf istilah apa ya contohnya, huruf istilah menurunkan. Terus menurut bahasa itbaq, menurut bahasa itbaq atau menempel, sedangkan menurut istilah berarti mengatupkan lidah ke langit-langit atas ketika membunyikan hurufnya, seperti ain gitu. Ain, la, ta, to gitu. Seperti itu. Terus infitah, yang dimana infitah adalah lawan dari itbaq. Infitah menurut bahasa berarti membuka, sedangkan menurut istilah berarti terbuka ruang antara lidah dan angin ke atas sehingga angin keluar ketika membunyikan hurufnya. Contoh ini nih, contoh infitah gitu. Contoh infitah dia seperti ini nih. Kan huruf infitah itu seperti alif, ba, ta, sa gitu. Contohnya itu seperti itu. Menunjukkan seperti sa, sya gitu, seperti sa, syo, so. Nah, kayak gitu tuh infitah. Sya, fa, fa, fa. Terus yang selanjutnya itu idlaq, di mana idlaq menurut bahasa berarti lancar dan ringan, sedangkan menurut istilah berarti bunyi huruf yang bergulir dari tepi lidah dan bibir gitu. Adapun ya huruf ini nih, huruf idlaq sendiri itu huruf idlaq dia yaitu ba, ro, fa, lam, mim, nun gitu. Maaf ya ini tadi gak catat di PPT-nya gitu. Terus yang selanjutnya itu istima adalah lawan dari idlaq tersebut ya, yang dimana ismat menurut bahasa berarti mencegah, sedangkan menurut istilahnya yaitu mencegah hurufnya secara murni dan membentuk satu kata. Kata dasarnya mengandung 4 atau 5 huruf sehingga berat untuk diucapkan lidah gitu hurufnya selain huruf idlaq gitu. Yang dimana ya contoh seperti ini nih, huruf ismat. Huruf ismat tersendiri yaitu seperti ini nih kalimatnya, raj gitu, raj seperti itu, raj. Nah seperti itu. Yang selanjutnya yaitu sifat asliyah lazim yang tidak berlawanan. Yang 7 ada 7 itu soft atap menurut bahasa berarti ketajaman bunyi, sedangkan menurut istilah berarti suara lebih yang keluar dari antara dua bibir seperti bersiul hurufnya jim, sin, shad gitu. Jadi yang selanjutnya itu qalqalah, yang dimana kalau menurut bahasa atau goncangan, sedangkan menurut istilah berarti goncangan lidah ketika membunyikan huruf-huruf tersebut ya dalam keadaan sukun atau wakof sehingga terdengar suatu tekanan suara yang kuat hurufnya gitu. Seperti gini nih, lakob gitu, infak, seperti itu lah, tidak seperti itu. Yang seterusnya itu lain atau mad lain menurut bahasa yaitu lembut, sedang istilah berarti mengeluarkan huruf lembut tanpa terasa berat pada lidah ya. Huruf-hurufnya yaitu wawu dan ya sukun mati gitu, yang didahului oleh patah seperti mad lai, seperti di dalam surat Al-Kautsar tuh, inna a'tayna toina gitu, toina gitu kalau gak salah. Terus takrir
Menurut bahasa berarti berulang ya, sedangkan menurut istilahnya berarti bergetarnya ujung lidah ketika menunjukkan huruf-hurufnya. Yang dimana contohnya seperti ini nih. Takrir, contoh takrir. Seperti so, sa, zim gitu. Terus yang sebenarnya itu tafashi menurut bahasa berarti bertebaran, sedangkan menurut istilah berarti angin yang bertebaran di dalam mulut ketika membunyikan hurufnya seperti shock lah gitu, bertebaran mulutnya seperti itu. Terus yang terakhir yaitu istilah menurut bahasa berarti memanjangkan, sedangkan menurut istilahnya berarti suara memanjang dari pangkal atau pinggir lidah sampai ke ujung lidah. Bacaannya itu seperti istihalah ya, seperti kalimat ini nih istiholah seperti apa ya contohnya, lupa lagi nih. Memanjangkan, senun istilah berarti suara memanjang kalau atau pinggir gitulah, tidak jauh seperti itu. Sekian, terima kasih, mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.